Salam sejahtera buat anak didik pelajar SMA kelas 10 dimanapun Anda berada pada saat ini. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran sosiologi dengan materi masih membahas tentang metode penelitian sosial sederhana. Kali ini bagian yang kelima. Video pembelajaran ini tentunya lanjutan dari video-video sebelumnya tentang metode penelitian sosial sederhana bagian pertama sampai yang keempat. Pada bagian yang kelima ini kita akan membicarakan tentang memilih sampel penelitian. Memilih sampel penelitian. Apakah yang dimaksud dengan sampel penelitian? Yaitu orang-orang ataupun responden yang mewakili populasi. Populasi itu semua orang yang diteliti, semua orang diteliti disebut populasi, dan orang-orang yang mewakili populasi disebut namanya sampel penelitian. Apakah kegunaan daripada penentuan sampel ini? Jadi tujuan penentuan sampel itu yang pertama, sampel dapat mewakili populasi. Tujuan yang pertama. Jadi kalau sudah dipilih nanti beberapa orang dari satu populasi menjadi sampel, itulah yang mewakili populasi. Kemudian dapat menentukan presisi, yaitu dapat menentukan bagaimana tentang kehidupan daripada populasi itu secara umum. Mereka yang mewakili. Kemudian sederhana dan mudah dilakukan. Jadi memilih sampel itu sederhana dan mudah dilakukan. Kemudian informasi yang didapat banyak. Dengan memilih sampel kita akan memperoleh informasi lebih banyak daripada kita meneliti secara keseluruhan populasi. Ini tidak dimungkinkan mendapatkan informasi karena butuh waktu yang sangat banyak. Kemudian hemat waktu, hemat tenaga, waktu dan biaya. Hemat tenaga, waktu dan biaya ini jelas karena dengan kita menetapkan sampel, maka kita tidak perlu meneliti semua populasi, cukup kita ambil beberapa orang, waktunya juga bisa lebih dipersingkat, biayanya juga bisa lebih murah. Lalu inilah tujuan penentuan sampel, yaitu secara umum bisa kita katakan bahwa menentukan sampel itu sangat penting supaya kita lebih mudah mencari data, menghemat tenaga, waktu dan biaya. Selanjutnya ada beberapa teknik ataupun cara pengambilan sampel. Jadi sampel itu ditentukan dengan berbagai cara. Sampel penelitian itu ada yang menggunakan sampel acak, sampel bola salju, sampel rumpun, sampel purposit, sampel insidental, dan sampel terstratifikasi. Jadi ini beberapa cara untuk menentukan sampel penelitian. Kita bahas satu persatu bagaimana maksudnya ini. Yang pertama, atau A, sampel acak sederhana atau simple random sampling. Simple seharusnya ini simple, sampel acak sederhana ya. Jadi simple random sampling. Di dalam sampel acak, setiap anggota populasi memiliki kemungkinan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Penentuan sampel melalui simple random sampling ini dapat dilakukan dengan kemudian. Jadi seperti di dalam gambar ini ada banyak individu, banyak orang dalam satu populasi. Lalu dari beberapa orang yang banyak ini dipilihlah jadi sampel.
sampel lakukan dengan undian, bahkan seperti dalam suatu kegiatan arisan untuk menentukan siapa yang menarik arisan untuk bulan ini, diundi dengan cabut nomor ataupun mungkin dengan menggulung kertas di satu wadah, dituliskan nama-nama semua anggota populasi, kemudian nanti dicabut atau dipilih siapa yang keluar namanya, diundi, bisa dengan dicabut, bisa dengan dijatuhkan atau dengan cara bagaimana. Lalu nama-nama yang keluar sebanyak yang dibutuhkan, itulah yang dijadikan sebagai sampel. Jadi kalau misalnya ini ada 100 orang, dibutuhkan sampel 10%, berarti 10 orang, maka nanti akan diundi 10 orang nama siapa yang keluar sebagai sampel atau nomor yang mana. Begitu caranya untuk menentukan sampel acak sederhana. Kemudian yang kedua atau B, sampel terstratifikasi, stratified sampling, sampel terstratifikasi. Teknik ini digunakan apabila yang diteliti terdiri atas beberapa tingkat. Misalnya peneliti ingin meneliti sikap siswa terhadap cara-cara penilaian guru. Oleh karena siswa terdiri atas kelas 1, kelas 2, dan 3, peneliti harus mengambil sampel dari tiap-tiap kelas. Teknik ini sering disebut dengan penarikan sampel proporsional atau proportional sampling. Jadi ada misalnya penelitian tentang cara penilaian guru dari satu sekolah SMA, ada kelas 10, kelas 11, ada kelas 12. Nah, dipilihlah wakil-wakil dari setiap tingkat. Dari kelas 10 dipilih orangnya, dari kelas 11 dipilih, kelas 12 dipilih. Nah, nanti dilihat porsinya berapa orang setiap tingkat. Nah, begitu untuk sampel terstratifikasi. Jadi kalau misalnya penelitian tentang kehidupan sosial ekonomi, nah, misalnya dipilih dari golongan orang kelas atas, orang kaya, pilih dari golongan kelas menengah atau orang yang memiliki kekayaan menengah sedang atau middle class. Kemudian dipilih dari golongan kelas bawah, dari kelas miskin, masyarakat miskin. Berapa orang dari sini, berapa orang dari sini, berapa orang dari sini. Itulah yang dijadikan sebagai sampel. Nah, demikian teknik untuk sampel terstratifikasi. Kemudian C, sampel rumpun atau cluster sampling. Pengambilan sampel secara klaster pada hakikatnya sama dengan pengambilan sampel secara acak, dengan perbedaan bahwa setiap unit sampelnya adalah kumpulan atau klaster dari unsur-unsur. Cluster sampling juga dapat disebut area sampling atau sampel area. Istilah ini dipakai apabila kerangka sampelnya tersusun berdasarkan pada wilayah tertentu yang luas. Jadi sampel rumpun ini karena memang sangat banyak sekali populasinya, kemudian terdiri daripada kumpulan-kumpulan atau rumpun-rumpun, maka dipilihlah dari rumpun yang mana sebagai sampel. Atau kalau misalnya ini wilayah, karena bisa juga disebut ini sebagai sampel area atau area sampling. Nah, dipilih nanti dari daerah mana yang dijadikan sebagai sampel untuk penelitian itu pengertian daripada sampel rumpun. Kemudian di sampel purposive atau pervasive sampling. Pervasive sampling, pengambilan sampel secara purposif pada hakikatnya adalah suatu pengambilan sampel dengan mendasarkan diri pada pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi nanti dalam hal ini peneliti akan memilih
sesuai dengan kebutuhan penelitian, siapa-siapa dari anggota populasi ini yang dapat dijadikan sampel, mungkin tokoh agama, tokoh masyarakat, atau mungkin tokoh pemuda, dan sebagainya. Jadi berdasarkan pada pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Mungkin yang diteliti hanya para cendekia, atau mungkin hanya masyarakat yang punya penghasilan sosial ekonomi rendah, demikian dan seterusnya. Itu namanya purposive sampling. Kemudian yang berikut, sampel insidental sampling. Cara pengambilan sampel ini dilakukan secara kebetulan dengan tidak menggunakan perencanaan. Peneliti semata-mata memilih siapa saja yang dapat diraih pada saat penelitian diadakan sebagai respondennya. Jadi dalam suatu daerah penelitian, misalnya ini desa, masyarakatnya tidak selalu berada di tempat, mungkin karena sedang bertani, sedang bekerja di tempat lain sebagainya, sehingga peneliti akan melihat siapa saja yang ditemui di desa itu, mereka lah yang dijadikan sebagai sampel. Jadi orang-orang yang tidak dapat ditemui tidak dapat dijadikan sebagai sampel, tapi orang-orang yang ditemui di lokasi penelitian itulah yang dijadikan sebagai sampel. Jadi ini tanpa direncanakan lebih dahulu, dari golongan mana, dari profesi apa, jenis kelamin apa, tapi siapa yang dapat ditemui di lokasi penelitian itulah dijadikan sampel. Itu namanya sampel insidental sampling. Kemudian satu lagi yang terakhir, INF, sampel bola salju. Sampel bola salju, snowball sampling. Snowball sampling merupakan penarikan sampel bertahap yang makin lama jumlah respondennya semakin bertambah besar. Penarikan sampel dengan snowball dapat diibaratkan dengan sebuah bola salju yang semula kecil berkembang menjadi besar seraya dia menggelinding dari bukit. Jadi dalam permainan bola salju dibuat dulu bola kecil dari salju, kemudian bolanya digelindingkan, lalu nanti saljunya menggulung salju yang lain sehingga ketika bolanya sudah berada di bawah berhenti menjadi lebih besar. Nah, demikian juga dengan teknik pengambilan sampling dengan sistem bola salju itu. Pertama, peneliti menentukan sampelnya hanya 2 orang, dan masing-masing ini dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan. Bahwa ada yang data dari yang 2 orang ini belum dirasa cukup, dikembangkan, yang ini dikembangkan, dilihat mungkin dengan teman-temannya, dan setelah ini diperoleh, peneliti juga mengembangkan lagi ke orang-orang berikutnya, semakin besar jumlah respondennya. Begitulah pengertian daripada sampel bola salju ini. Jadi tentunya keenam teknik ataupun cara pengambilan sampel ditentukan dalam proposal penelitian sebelumnya, dan ini direncanakan sebelumnya sesuai dengan kebutuhan penelitian. Jadi peneliti tentunya sudah mempertimbangkan bagaimana teknik mengambil sampel yang sesuai dengan penelitiannya. Jadi sekali lagi, sampel ini sangat dibutuhkan dalam penelitian, karena kalau meneliti responden secara keseluruhan, apalagi populasinya jumlahnya sangat besar, misalnya sampai satu kabupaten atau satu kota madya, itu sangat tidak memungkinkan. Bahkan meneliti satu sekolah pun kalau siswanya ada sampai 500 orang juga membutuhkan waktu yang lama, maka ditentukanlah orang-orang yang akan diteliti, itulah yang dimaksud dengan sampel. Ya, jadi sebagai tugas bagi anak didik kami sekalian, silahkan menentukan mana sampel atau cara pengambilan sampel yang cocok dalam meneliti tentang
pengaruh COVID-19 terhadap prestasi belajar siswa. Pengaruh COVID-19 terhadap prestasi belajar siswa. Silakan Anda tentukan teknik sampel mana yang cocok untuk penelitian tersebut dengan memberikan alasan. Sekali lagi, jika Anda meneliti pengaruh prestasi belajar siswa akibat COVID-19, bagaimana teknik pengambilan sampel yang cocok? Silakan memberikan alasan Anda. Demikian pertemuan kita kali ini. Sekian dan terima kasih.